Kamis 1 Juli 2021 kembali dalam acara Bedah Editorial Pos Kupang 1 Juli 2021 bersama saya Noveni Leo Novel, dan hadir juga di studio Bedah Editorial hari ini rekan saya wartawan senior Bung Frans Klowing. Selamat pagi. Selamat pagi Tribunas. Selamat pagi. Bung Frans, hari ini kita duluan menyapa untuk jajaran kepolisian di seluruh Republik Indonesia. Selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-75, 1 Juli 1946, 1 Juli 2021. Selamat ulang tahun jajaran Polri di seluruh Indonesia. Baik, Bung Frans, tema kita dalam HUT Bayangkara ini, tema kepolisian adalah transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan juga pemulihan nasional menuju Indonesia maju. Mungkin Bung Frans bisa melihat bagaimana tema ini diimplementasikan. Saya kira tema ini sangat bagus. Saya kira saya perlu memberikan apresiasi terhadap pemilihan tema seperti ini, karena bahwa sekarang itu lagi kita berada di tengah transformasi dan Polri berada di salah satu itu, ada di pada itu. Dan presisi ini sesungguhnya artinya bahwa pelayanan yang diberikan Polri itu akan berjalan dalam sebuah secara terintegrasi lalu modern, mudah dan cepat. Itu arti prosesi. Bung Frans bisa melihat bahwa hal itu sudah dijalankan. Sesungguhnya sepertinya baru, tetapi sesungguhnya itu telah berjalan sekian lama. Jadi ini dalam proses di mana penanganannya secara manual selama ini, kemudian mulai berganti kepada sistem digitalisasi. Nah ini yang memang penyesuaian yang cukup cepat dan kita memberikan apresiasi atas hal ini. Perlu satu hal yang saya sampaikan, bahwa sekarang polisi punya cybercrime yang demikian luar biasa. Ketika seseorang salah menggunakan media sosial, pada saat yang sama juga akan langsung terdeteksi oleh cybercrime. Dan tadi Bung Frans juga katakan bahwa program baru dari Kapolri kita adalah online. Jadi apakah berarti penanganan perkara itu bisa langsung diakses oleh masyarakat? Benar. Jadi masyarakat ketika mendatangi untuk melaporkan sesuatu hal, misalnya, nanti kembali dan proses penanganan itu bisa disaksikan langsung lewat media-media yang dimiliki. Jadi bisa silakan mengakses langsung kepada akunnya online-nya Polri. Di situ sudah sangat transparan. Berarti program Kapolri sangat bagus. Tapi kan kita juga tahu bahwa program Kapolri yang baru ini juga restoratif justice, di mana ketika dalam penanganan perkara pidana itu diharapkan bisa diselesaikan secara kekeluargaan untuk perkara-perkara tertentu online, maksudnya artinya dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan itu adalah satu alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mendekatkan pendekatan integral antar pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi. Bagaimana? Saya kira ini sangat bagus, artinya pada saat tahap di mana polisi sekaligus melakukan sosialisasi tentang bagaimana hukum itu sebaiknya diperhatikan baik-baik, dihormati secara baik, lalu setiap hal sebaiknya dibicarakan secara baik-baik. Nah selama ini kan setiap kasus dilihat dari kacamata hukum, siapa yang bersalah dia harus menerima ganjaran. Tetapi sekarang lebih pada aspek kemanusiaan. Misalnya premanisme, saya kira mungkin pasal premanisme itu ada, tetapi alangkah baiknya kalau itu diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga itu menimbulkan kesadaran baru di tengah-tengah oknum yang disebut sebagai premanisme, supaya ke depan tidak melakukan lagi hal yang sama. Saya kira ini, menurut saya, ini formula baru Polri yang patut diapresiasi oleh setiap orang, setiap warga di Republik dan bisa dijalankan dengan baik oleh seluruh jajaran Polri di seluruh Indonesia. Tapi apakah ini juga untuk semua tindak pidana, ataukah tertentu bahwa restoratif justice ini hanya berlaku untuk perkara tertentu, mungkin untuk perkara perempuan dan saya anak? Kira betul. Saya kira dalam kasus perempuan dan anak dilihat dulu kasusnya. Kalau memang ini tindakan yang memang secara hukum si pelakunya salah, saya kira tidak patut kalau itu diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu misalnya kasus korupsi, kan tidak mungkin itu diselesaikan secara kekeluargaan dan banyak hal lagi. Jadi
justice itu artinya bahwa setiap orang sebaiknya sadar supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berdampak kepada sanksi hukum pidana penjara. Tetapi terus terang sekarang ini Hari HUT Bayangkari ini sesungguhnya 2001 itu berlangsung di tengah keprihatinan. Kita lihat bahwa memang dari 2020 ya menuju 2021, bagaimana Bung Frans melihat ulang tahun Polri ini di tengah keprihatinan kita, ada berapa kira-kira? Keprihatinan pertama itu Saudara Novel, itu tentang kita sekarang lagi berada di tengah pandemi corona. Bahkan tren COVID-19 di tanah air itu semakin menanjak, bahkan melonjaknya sangat drastis. Sehingga oleh WHO itu menyarankan supaya Indonesia melakukan lockdown. Nah itu berarti bahwa ini sudah semakin menggila COVID ini. Lalu kita juga perlu mengingatkan bahwa di tengah suasana seperti ini, Polri juga terlibat berjibaku secara terus-menerus setiap hari untuk menyadarkan masyarakat bagaimana patuh terhadap protokol kesehatan. Nah ini memang selama ini terjadi adalah ada kecenderungan penurunan kepatuhan itu, tetapi Polri selalu mengambil sikap untuk bagaimana dia bisa hadir dalam membantu penanganan COVID ke depan, dan saya kira itu hal yang sangat luar biasa. Dan keprihatinan kedua itu bahwa bangsa ini baru-baru ini kita berada di sebuah saat di mana premanisme itu tiba-tiba mencolok. Bahkan Presiden memerintahkan Kapolri untuk segera memberantas premanisme. Tetapi selain premanisme ada juga kasus lain namanya kriminalitas yang juga semakin menjadi-jadi. Di tengah COVID ini tentu peningkatan kriminalitas akan tinggi, semakin tinggi. Lalu berikutnya lagi ada pergolakan kasus Papua. Ini juga TNI Polri sekarang lagi berjibaku untuk bagaimana membatasi pergerakan KKB Papua yang sesungguhnya sangat mengganggu kedaulatan NKRI. Lalu penyakit yang satunya itu adalah masih adanya kasus korupsi. Ini empat hal ini menurut saya bahwa HUT Bayangkari memang patut kita rayakan, patut kita meriahkan, tetapi di tengah keprihatinan. Nah kita berharap tapi Bung Frans melihat tadi untuk COVID-19, Bung Frans melihat bagaimana peran Polri di khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur ini terkait penanganan COVID, bagaimana? Apakah memang mereka sudah menjalankan sesuai dengan temanya itu atau bagaimana? Sesungguhnya kalau kita mau jujur mengatakan bahwa tema ini baru lahir kemarin, tetapi peran polisi dalam kasus penanganan COVID itu sudah jauh-jauh hari. Bahkan ketika COVID itu mulai terjadi di Indonesia dan Indonesia menjadi pandemi, saat itu peran Polri sudah hadir di tengah masyarakat. Kita lihat seperti di Atambua perbatasan. Pihak Polres pun turun untuk melakukan vaksin kemudian di ND kita juga lihat bahwa Polres dan jajarannya kemudian melakukan penyemprotan disinfektan itu, berarti memang mereka sudah menjalankan tema itu. Iya benar. Bayangkara ini ya. Jadi polisi sangat pro terhadap kondisi masyarakat yang saat ini lagi cemas akan adanya COVID-19 ini. Lalu memang saya rasa bahwa ke depan memang Polri lebih proaktif. Apalagi ada Babin Kamtibmas misalnya. Babin Kamtibmas ini petugas Polri yang berada setiap saat di tengah masyarakat. Nah kita berharap Babin Kamtibmas ini semacam jembatan emas untuk menuju penyelesaian kasus-kasus yang sehingga tidak naik ke atas, bisa diselesaikan di tingkat wilayah masing-masing, asal dengan kasus-kasus itu bukan kasus-kasus yang pidana terhadap perempuan dan anak. Kasus pembunuhan juga saya kira tinggal proses. Tetapi ketika hadirnya Babin Kamtibmas di tengah masyarakat, pada saat itu juga masyarakat sejatinya sadar, oh benar ini ada polisi. Jadi segala tata laku kita, tutur kata kita itu sebaiknya dijaga. Sehingga memang demikian maka kedamaian Kamtibmas masyarakat menjadi semakin nyata dari hari-hari. Selain penanganan perkara itu dengan profesional, transparan, tadi Bung Kas bilang, bagaimana juga Bung Pro melihat kualitas SDM dari Polri itu? Oh iya, memang. Bagaimana mungkin untuk kedepannya menurut Bung Frans bagaimana? Saya kira sekarang ini sudah bagus, tinggal bagaimana peningkatan kapasitas diri. Nah sekarang ini kan belajar online ini, jadi polisi jangan teman-teman di kepolisian jangan sampai tidak mau memulai. Sebaiknya melakukan sesuatu untuk melihat, menatap hal ke depan menjadi lebih baik. Penanganannya lebih profesional ke depannya. Iya, sehingga bisa mendukung
profesionalitas polisi itu sendiri. Jadi memang secara individu saya kira Polri juga perlu menambah kapasitas diri, karena pada saat yang sama secara institusi pasti lembaga itu akan membuat supaya kepolisian secara institusi itu tampil menjadi lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Terima kasih Bung. Ya, terima kasih. Pemikiran-pemikirannya terima kasih di acara bedah editorial Pos Kupang 1 Juli 2021 ya. Baik Tribuners di rumah, demikian acara bedah editorial Pos Kupang 1 Juli 2021. Kembali saya mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-75 untuk Polri, dan kami berharap agar tema besar yang diusung oleh Kapolri, transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju, bisa dijalankan oleh seluruh jajaran Polri di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kami berharap agar Polri bisa terus membuat pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Namun, tetaplah mengedepankan sikap profesional dan humanis kepada masyarakat. Dan kami dari studio bedah editorial, saya terus mengingatkan untuk kita terus mematuhi protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti update berita-berita terkini di kanal online Pos Kupang dan print Pos Kupang. Akhir kata, saya Noveni Novel dan Frans Colin undur diri. Selamat pagi dan salam sehat.